Jadi kemarin saya ikut seleksi soal untuk ujian tahapan. Menurut saya itu soalnya susah. Jadi sebagian soalnya dilempar ke ujian nasional. Tapi untuk ujian tapi yang untuk ujian tahapan pun susah ya. Jadi ya kita bahas lah yang basic-basic. Makanya saya panggil yang dokter muda untuk ikut karena ya kalian perlu tahu juga basic-basic untuk faal paru ya. Nah, silakan Koas ikut mendengarkan juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kalau untuk faal paru, yang pertama yang pasti tanya analisis gas darah itu kan udah bisa baca semua ya. Analisis gas darah saya kan udah bisa baca semua. Untuk dokter muda, kalau kalian belum bisa baca analisis gas darah, buka aja di YouTube saya. Ada saya buat video lumayan cukup jelas untuk membaca interpretasi analisis gas darah. Udah ada yang nonton YouTube-nya. Nah, buka aja YouTube saya di situ Andika Pradana analisis gas darah. Ada saya buat video yang mudah-mudahan cukup membantu kalian untuk baca analisis gas darah ya. Jadi saya nggak bahas lagi di sini. Karena cukup banyak topik yang mau dibahas. Ini kita bahas teori dulu, baru nanti ada beberapa soal yang akan kita bahas ya. Dan lumayan soalnya untuk yang ujian nasional pun kayaknya perlu mikir juga. Oke. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya mepet 1 jam ya. Saya 5.30 harus berangkat. Jadi ini adalah beberapa. Sorry. Oh, sorry. Belum share screen. Oke, jadi yang di HAM juga sambil perhatikan sama semua yang join Zoom ya. Silakan diperhatikan. Kalau kalian mau record ya boleh-boleh aja supaya nanti bisa bahan belajar kalian karena yang paling banyak ditanya itu soal paru sama radiologi. Sebagai kisi-kisi radiologi dia nanya CT scan juga. Dia juga nanya CT scan. Jadi jangan hanya bahas foto toraks ya. Kemarin saya saya nggak ikut yang room radiologi ya, tapi saya masuk sebentar lihat soalnya kan dia ada nanya KGB, dia ada nanya fitur HRCT dia tanya itu junior loh fitur bukan diagnosis ya bukan diagnosis yang penting kalian bisa tahu mana retikular mana traction bronchiectasis mana yang NSIP ya fitur ditanya ya. Nah, makanya saya nggak ujiankan angkatan di FAU karena pasti nggak terjawab itu ya. Jadi angkatan di FAU periode tahun depan. Oke. Kemudian mikrobiologi dia tanya pola kuman, pemilihan antibiotik, dasar-dasar farmakokinetik obat, time dependent sama dose dependent itu ditanya. Sekilas saya lihat. Kebetulan saya nggak masuk ke Zoom room itu, jadi saya ikut. Kita hanya bahas yang faal paru dulu ya. Untuk yang ujian nasional juga perhatikan karena ini lumayan sering tanya. Yang sering ditanya itu yang pertama dasar-dasar ventilasi, dead space, dan shunting. Kemudian compliance, elastisitas, resistance, kurva disosiasi oksigen, volume paru, spirometri. Kalau sempat, mudah-mudahan sempat kita bahas kapasitas difusi. Oke, dokter muda sambil ikuti aja. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, yang pertama kita mulai ke dasar-dasar ventilasi. Saya mau nanya, kenapa wheezing itu umumnya terdengar saat ekspirasi? Betul ya? Kan kalau derajat ringan wheezingnya saat akhir ekspirasi, gitu toh? Obstruksi sedang wheezingnya ekspirasi dan inspirasi. Kenapa ekspirasinya duluan? Wheezing itu terdengar kenapa ekspirasi duluan? Nah, jawabannya cuma satu, karena inspirasi adalah proses aktif. Jadi kita tarik napas, kontraksi otot napas, diafragma turun, maka oksigen masuk. Oke, tapi ekspirasi adalah proses pasif. Kita nggak ngapa-ngapain, sehingga oksigen CO2 akan keluar dengan sendirinya. Maka kalau ada obstruksi, mana yang lebih susah? Ekspirasi, karena ekspirasi kita memang tarik nafas. Kalau ekspirasi dia pasif. Jadi begitu ada sumbat sedikit aja langsung nggak bisa keluar. Paham ya? Nah, pada kondisi jika ekspirasi tidak adekuat untuk mengeluarkan CO2, maka akibat obstruksi, maka apa? Tubuh akan memperpanjang durasi ekspirasi. Sehingga ekspirasi yang harusnya pasif berubah menjadi ekspirasi aktif. Caranya apa? Ekspirasinya diperpanjang. Yang harusnya vesikular berapa, dokter muda? Vesikular 2:1, maka bisa jadi 2:2 atau 2:3. Ekspirasinya memanjang supaya CO2-nya bisa keluar dan muncullah fenomena mulut mencucu. Itu adalah mengubah ekspirasi yang pasif menjadi ekspirasi yang aktif. Clear ya? Ini gampang. Oke. Kemudian yang penting itu ini juga sering ditanya di ujian. Kalian harus tahu paru berapa kali percabangan? 23 kali percabangan. Tapi yang perlu kalian ingat adalah di percabangan batas, di percabangan ke-16. Di percabangan ke-16 itu adalah perubahan zona. Ada zona konduksi dan ada zona respirasi. Ya.
Jadi yang perlu diingat adalah cabang ke-16. Disitulah perpindahan dari bronchiolus terminal ke bronchiolus respiratorius. Jadi cabang dari trakea sampai ke buka-buki, laka-laki, semua cabang-cabang itu sampai ke cabang 16 terminal bronchiolus itu adalah zona konduksi. Apa itu definisi zona konduksi? Hanya ada oksigen masuk, CO2 masuk, tapi tidak ada pertukaran gas karena tidak ada kapiler di situ ya. Beda dengan cabang ke-17 disebut respiratory bronchiolus. Kenapa di sini disebut bronchiolus terminal? Karena di sinilah akhir zona konduksi, terminal, akhir zona konduksi adalah di bronchiolus terminal. Kenapa di sini disebut bronchiolus respiratory? Karena di sinilah dimulai proses respirasi. Paham sampai sini ya? Nah, jadi respirasi dimulai di cabang ke-17. Jadi di sini disebut zona respirasi, di sini ada proses pertukaran gas. Ini gampang. Nah, kemudian kalau kalian lakukan spirometri, kan pasti ada parameter FEF 2575. Pernah familiar? Apa itu FEF 2575? Obstruksi saluran napas kecil. Kapan dibilang obstruksi saluran napas kecil itu ini? Saluran napas kecil adalah kalau diameternya kurang dari 2 mm. Umumnya itu adalah lewat cabang bronkus kelima. Lihat ya, ini cabang kelima. Jadi kan trakea itu 0, buka-buki itu 1, ya toh. Laka laka trunkus intermedius itu 2, B1, B2, B3 itu 3, A, B, C itu 4, B1A kan ada alfa lagi kan itu 5. Lewat dari situ, itu skop bronkus sudah nggak bisa masuk, itulah small airway. Makanya definisi small airway itu secara sederhana kurang dari 2 cm. Siapa pula mengukur senti, kan begitu toh? Mengukur senti kan hanya bisa dilihat dari CT scan. Kita bisa ukur sentinya. Secara makroskopik mana? Sampai ujung di mana skop bronkoskopi bisa memvisualisasikan. Itulah large airway. Kalau udah tak terlihat lagi dengan skop bronkoskopi kecil, berarti itu sudah small airway. Yang kecil ya, bukan yang large. Nah, yang kecil. Saat udah tak tervisualisasi lagi dengan saat itu kalian harus hidupkan si arm, berarti itu sudah small airway. Ya, tapi secara umum dia adalah lewat cabang kelima. Oke, definisinya adalah kurang dari 2 mm. Apa definisi bronkiektasis? Pelebaran saluran napas besar, ya, pelebaran saluran napas tapi saluran napas besar. Kalau yang lebar adalah saluran napas kecil itu adalah bronkioloektasis. Paham ya sampai sini ya? Clear. Nah, ini menjadi penting untuk menjawab ini. Ini bolak-balik ditanya di ujian. Perhatikan baik-baik. Kita akan bicara tentang dead space. Apa itu dead space? Ya, itu apa terjemahan dead space itu namanya ruang rugi. Apa itu dead space? Dead space adalah ya oksigen masuk, udara masuk, tapi tidak ada vaskular. Jadi yang mana yang bermasalah, ventilasi atau perfusi? Pada dead space yang bermasalah adalah perfusi. Kita lihat ya, ini semua perhatikan baik-baik. Dead space terbagi dua, yaitu pertama dead space anatomik. Kenapa disebut dead space anatomik? Karena memang secara anatomi dia tak ada pertukaran gas. Sampai mana tadi zona ke potongan ke-16. Jadi dari trakea sampai cabang ke-16 itu otomatis menjadi dead space anatomis. Clear sampai sini? Jadi memang ada nggak dia? Memang ada. Oke. Kemudian ada dead space alveolar. Harusnya alveolar ada pertukaran gas? Ada. Tetapi karena sesuatu hal, karena suatu penyakit, maka di alveolarnya jadi tidak terjadi pertukaran gas. Maka disebut dead space alveolar. Berarti harusnya dead space alveolar ada? Secara normal nggak ada. Dead space alveolar harusnya tidak ada. Sampai sini paham? Maka lihat. Ini salah pada kondisi. Oke, ya di sini dead space anatomi ditambah dead space alveolar sama dengan dead space fisiologis. Sampai sini paham? Jadi ada berapa dead space? Ada dua. Anatomis, itu yang memang secara alamiah ada, dan alveolar, kalau memang bermasalah di alveolus. Harusnya nggak ada. Dijumlahkan sama dengan dead space fisiologis. Maka betul nggak pertanyaan saya? Pada kondisi normal, dead space fisiologis harusnya sama atau sangat mendekati dead space anatomis. Betul? Betul, betul. Karena harusnya dead space fisiologis kan ini ya rumusnya ya. Berarti fisiologis sama dengan
Anatomis tambah alveolar. Normalnya nggak ada alveolar ini, berarti anatomis akan sama dengan fisiologi. Pertanyaan, bagaimana dengan PPOK? Apa yang terjadi dengan PPOK? Bagaimana dead space pada PPOK? Ini sering ditanya di ujian. Yuk, dead space pada PPOK normal, menurun, apa meningkat? Ya, normalnya ini alveoli, ada vaskular. Ini alveoli, ada vaskular. Ini alveoli, ada vaskular. Cocok? Jadi alveoli, vaskular, alveoli, vaskular, alveoli, vaskular, alveoli, vaskular, alveoli, vaskular. Kan gitu ya, kapiler, 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 alveoli, alveoli, alveoli. Apa yang terjadi pada PPOK? Kapilernya, alveolinya pecah-pecah, pecah-pecah menjadi satu yang besar. Apa? Menjadi satu yang besar. Ya, satu besar. Emfisem toh, air trapping ya. Vaskularnya cuma satu. Ngerti nggak? Jadi cukup nggak? Nggak cukup. Jadi seolah-olah perfusinya akan turun. Maka terjadi dead space. Paham? Atau perlu diulang? Udah mulai hang, kan? Apa tadi definisi dead space? Tidak ada perfusi. Paham ya? Tidak ada perfusi. Kalau di trakea sampai ke bronkiolus memang tak ada perfusi. Cocok ya? Dead space anatomis. Tapi di alveolus harusnya ada perfusi, ada ventilasi, ada perfusi. Satu ventilasi, satu perfusi. Itu namanya V per Q. Pernah dengar ya? V per Q. V per Q harus konstan. Satu ventilasi, satu perfusi. Nah, sekarang normalnya alveolus, perfusi. Alveolus, perfusi. Alveolus, perfusi. Alveolus, perfusi. Pada PPOK, alveolusnya menyatu, 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 pecah menjadi besar. Perfusi cuma satu. Jadi, imbang nggak? Nggak imbang. Maka terjadi dead space. Ngerti ya? Jadi pada PPOK dead space akan meningkat. Paham ya? Bukan karena sumbat perfusinya, melainkan karena ventilasinya jadi banyak, tapi perfusinya yang sedikit. Sampai sini paham? Oke, apalagi yang buat dead space? Emboli paru, cocok. Nih gambarnya. Yuk kita lihat gambar satu, lihat ya. Ini gambar satu. Ya, ini paru yang normal. Paru yang normal, ini anatomic dead space. Ini yang alveolus ya, alveolus. Satu vaskular, satu alveolus. Pada emboli, apa yang terjadi emboli? Sumbat. Berarti darah nyalir nggak ngalir, otomatis perfusi menjadi nol. Maka lah sah dia menjadi dead space. Gampang dong, kalau emboli paru pasti dead space. Nanti kalian penting tahu kenapa harus membedakan dead space sama shunting. Nah, kalau PPOK ini tadi alveolusnya satu jadi besar. Jadi besar sementara vaskular cuma satu. Akibatnya apa? Jadinya vaskularnya nggak cukup, maka Q-nya turun. Maka terjadi dead space. Jadi emboli paru buat dead space, PPOK juga membuat dead space. Sampai sini paham? Oke, sekarang yang sudah stase ICU. Kenapa heboh kali ETT? ETT itu bagus nggak? Pasien pasien nggak sadar di ICU pasang ETT. Pernah nggak ngelihat ETT-nya digunting sama anestesi? Untuk apa? Kok nggak naik-naik FiO2-nya udah naik 100, full 100, modus kontrol, PIP-nya tinggi, pressure support-nya full, SpO2-nya mentok, nggak naik. Akhirnya anestesi memutuskan gunting ETT-nya. Pernah lampak? Nggak pernah. Atau nggak pernah tahu ceritanya. Tiba-tiba pendek aja titik kawan ini. ETT itu kan panjang kan? Itu namanya dead space aparatus. Itu nambahin dead space. Lihat, ini nih. Ini ETT. Kan sumber oksigennya sekarang dari sini. Harusnya kan langsung masuk ke trakea. Tiba-tiba kalian nambahin selang ETT. Jadi ini adalah dead space tambahan. Paham? Jadi tadi ada berapa dead space? Anatomik, alveolar. Digabung jadi fisiologis. Nah, kayak yang rongga di atas itu berarti dead space tambahan. Namanya dead space aparatus. Dead space karena peralatan. Itu akan membuat ventilasinya jadi tambah sedikit. Ngerti ya? Jadi jauh dia mencapai itu. Tidak ada apa definisi dead space? Tidak ada vaskular. Emang di ETT ini ada vaskular kan? Enggak. Jadi itu menambah dead space. Jadi salah satu gunanya adalah potong ETT-nya supaya lebih sedikit dead space-nya. Ngerti sampai sini? Oke. Ada yang mau ditanya? Masih clear ya? Masih aman ya? Oke. Sekarang kita lihat pertanyaan. Yuk. Tadi kita udah bahas apa aja kondisi yang meningkatkan dead space. Betul ya? Pertama, emboli paru. Sah? Nah, kedua, shock. Masuk akal? Shock hipovolemik. Masuk akal? Masuk akal. Karena perfusinya
berkurang. Sah ya, shock hipovolemik, shock kardiogenik, pokoknya semua yang mengakibatkan perfusinya turun. PPOK, iya, dead space gara-gara ventilasinya udah nggak imbang sama perfusi, makanya disebut vacuum mismatch ya. Emfisema, contoh ya, emfisema ya. Nah, terakhir apa? Itu yang terakhir. Kalau PIP-nya ketinggian, PIP yang ketinggian, alveolus jadi over distensi, ya sama kayak PPOK jadinya kan. Alveolus jadi besar, vaskularnya masih sedikit, ya otomatis alveolus udah nggak imbang lagi sama perfusi. Cocok sampai sini? Paham? Oke, nanti kita mulai masuk ke soal. Perhatikan dulu baik-baik ya. Soalnya susah soalnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke ventilasi. Pertama, berapa rate pernapasan normal? Ya, ada yang bilang 12/20, ada yang bilang 14/20, ada yang 16/20. Ini gampang, semua orang tahu. Kalau jas 20 berarti takipnu, kalau di bawah itu berarti bradipnu. Ini gampang. Tapi hati-hati, ada takipnu, ada hiperpnu. Beda ya. Ada takipnu, ada hiperpnu. Kalau hiperpnu, banyak kali animasinya ini. Hiperpnu itu volume tidalnya. Nah, sorry, terhapus tuh. Berapa volume tidal normal? Apa definisi volume tidal? Volume yang masuk, keluar, masuk, keluar. Normalnya berapa? 500. Nah, ada yang bilang 400 sampai 700. Jadi kalau di atas 700 berarti hiperpnu. Beda ya. Nah, tadi takipnu. Kalau takipnu berarti rate-nya. Kalau hiperpnu berarti volumenya. Beda ya. Oke, ada hipopnu. Satu lagi, pernah dengar ini normoventilasi, hipoventilasi sama hiperventilasi. Nah, kalau bicara ventilasi, itu bicara ventilasi alveolar. Nah, ini lihat-lihat dulu, ventilasi alveolar itu 5 sampai 12 liter per menit ya. Ini lihat-lihat dulu. Nanti kita akan balik ke sini. Jadi ada normoventilasi, ada hiperventilasi. Jadi ada tiga. Ada takipnu, itu bicara apa? Rate. Ada hiperpnu, bicara volume. Kalau ventilasi itu adalah hasil perkalian rate sama volume. Rate sama volume dikalikan hasilnya adalah ventilasi. Jadi adalah makanya lihat satuannya liter per menit kan gitu kan dikali rate sama volume. Beda ya, ada rate, ada volume. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ke sini. Yuk, baca baik-baik dulu. Masing-masing baca. Ada dua macam ventilasi. Ada ventilasi semenit, ada ventilasi alveolar. Ventilasi semenit atau bahasa Inggrisnya minute ventilasi atau ventilasi VE, ya, lambangnya VE adalah rate kali volume tidal. Cocok? Cocok. Yuk, berapa tadi rate? Rate kita normal 16 sampai 20. Taruhlah 16 atau 15 deh, 15. Kalau volume tidak 500. 15 kali 500 7.500. Cocok? Rate 15. Volume tidak 500. 15 kali 500 7.500. Normal? Normal. Makanya normalnya 5 sampai 12 liter. Kalau kita 7.500 berarti 7,5 liter. Paham? Sampai sini datangnya dari mana? Paham. Tapi yang lebih penting bukan itu. Yang lebih penting adalah ventilasi alveolar. Ventilasi alveolar itu yang masuk ke dalam alveoli. Ingat tadi ada dead space. Jadi kalau kita tarik nafas volume tidal 500, sekian akan nyangkut di dead space. Yang masuk ke alveoli cuma 350. Kurang lebih 150 akan nyangkut. 150 itu memang akan nyangkut di dead space. Jadi kalau kita tarik nafas 500, yang masuk cuman ke alveolus cuma 350. Itulah ventilasi alveolar. Paham? Jadi ventilasi alveolar sama dengan rate kali volume yang nyampe ke alveolus. Cocok? Oke, contoh. Yuk, nih. Misal 500, rate-nya 12, berarti berapa? 6.000. Apakah 6.000 yang masuk ke alveolus? Enggak. Yang masuk cuman ya, karena 500 kurang 150 yang nyangkut. Paham? Kali RR 12. Jadi tinggal 4.200. Jadi ada ventilasi semenit, ada ventilasi alveolar. Paham ya? Sekarang jawab, ada mau tanya? Itu ketentuan. Dead space itu memang 150 nyangkut di sini.
Dead space itu memang alamiah nyangkut 150 di nasofaring, orofaring, trakea, bronkus itu nyangkut 150. Jadi yang nyampe itu cuman sisanya. Nah, oke. Yuk, pertanyaan silakan jawab. Mana yang lebih efektif? Mana yang lebih bagus? Kita mau meningkatkan RR atau meningkatkan volume tidal? Volume tidak. Tahu kenapa? Lihat. Volume tidal, kalau RR-nya 20, kita lihat 20. Nah, sekarang saya cepetin 30. Oke, saya cepetin lagi 40. Apa yang terjadi? Nyangkut habis di dead space. Ngerti nggak? Habis di dead space nggak ada yang masuk ke alveolo. Kalau saya cepetin sampai 60 RR-nya, ada yang masuk nggak? Nggak ada. Habis di dead space. Karena otomatis volume tidak jadi singkat. Ngerti ya? Itu berarti kalau kalian ada dokter muda, kalian lakukan ambu pasien, jangan ngambu cepat-cepat. Salah. Pernah lihat pemeriksa anestesi ngambu? Kan RR-nya berapa? Paling 10, 12, tapi dalam. Gunanya apa? Meningkatkan ventilasi alveolar. Kalau contoh lagi, yang terpompa cuma 150. Habis di dead space, nggak ada yang masuk ke paru-parunya nggak kembang. Paham ya? Jadi, mana yang lebih bagus tingkatkan dead space, volume tidal atau RR? Volume tidal. Jadi, itulah namanya, pernah lihat gelombang ini di ventilator? Nah, paham? Inilah dia ada normoventilasi, ada hiperventilasi, ada hipoventilasi. Sekarang, apa bahayanya kalau hiperventilasi? Lihat, hiperventilasi itu apa? RR kali ventilasi alveolar. Meningkat ya? Apa dampaknya? Dampaknya adalah kalau kita banyak keluarkan apa? CO2 akan terbuang. Paham? Maka CO2 akan turun. Cocok? Terjadi alkalosis respiratorik. Pernah lihat hasil AKDA alkalosis respiratorik? Itu menandakan bahwa pasien ini hiperventilasi. Ngerti ya? Kalau kalian jumpa hasil AKDA alkalosis respiratorik, berarti pasien hiperventilasi. Berarti kita tahu di kepala kita pasien ini sedang sesak. Terbuang semua CO2-nya. Oke. Nah, kebalikannya, kalau hipoventilasi, apa yang terjadi? CO2-nya akan terperangkap. Lihat, ini adalah gelombang kapnografi. Lihat, lihat di sini, ya. Kalau hipoventilasi, apa dampaknya? CO2-nya akan naik di atas 45. Paham? Sementara kalau hiperventilasi, CO2-nya terbuang semua. Maka di bawah 45. Sampai sini paham? Clear? Ada yang mau ditanya? Oke, masuk ke soal ujian. Silakan jawab. Gak pakai kalkulator. Nanti ujian gak ada kalkulator. Berapa? Berapa ventilasi alveolar? 6.000. Kalau 6.000 berarti apa? Normal. Kalau normal berarti CO2-nya ya BB aja. Tapi kalau ini ternyata meningkat hipoventilasi, CO2-nya akan meningkat ya. Oke. Yuk, sekarang kita mulai masuk yang lebih sulit. Selain dead space ada shunt. Shunt itu apa? Kebalikannya dead space. Lihat, ini tadi ya. Kalau dead space apa yang nggak ada? Perfusi. Tidak ada aliran darah. Dead space. Kalau shunt yang nggak ada adalah ventilasi. Nah, ini akan lebih sulit membahas shunt. Oke, sampai sini paham ya? Shunt yang tidak ada adalah ventilasi. Apa penyebab paling sering? Obstruksi atau mukus plak nih ketutup total alveolusnya, maka tidak ada ventilasi. Nah, yuk kita lihat dulu perbedaan shunt sama dead space. Betul nggak tabel ini? Bisa dipahami nggak? Pada dead space blood supply
Pada dead space, apa tadi? Blood supply-nya turun, ya kan? Sementara pada shunt yang turun adalah ventilasi. Lihat, penyebab dead space, shock, betul? Betul. Emfisem, cocok. Emboli paru, cocok. Cocok ya? Sekarang penyebab shunt, apa tadi shunt? Ventilasinya turun. Apa penyebab ventilasi turun? Pneumonia, cocok? Nggak bisa masuk kan udara kan? Udem paru, tisu trauma, atelektasis, jelas? Nah, itu jelas atelektasis adalah paru yang kolaps. Mukus, plak, ya pasti ya nggak bisa masuk, paru nggak bisa kembang. Nah, sekarang yang lebih penting dari itu semua fokus ini. Oke, lihat. Ini yang lebih penting. Kalau dead space, apa tadi yang nggak ada? Perfusi. Kalau shunt yang nggak ada ventilasi. Jadi lihat V per Q. V per Q, lihat. Kalau dead space, apa? Apa yang nggak ada? Q-nya. Berarti V per 0. V per 0 sama dengan tak hingga. Kalau shunt, yang tak ada ventilasi. Berarti 0 per Q. Cocok? 0 per Q sama dengan 0. Nah, sekarang ini yang penting. Respon terhadap oksigen. Kalau kalian kasih oksigen tinggi-tinggi, ada nggak yang dikasih oksigen tinggi-tinggi nggak naik juga saturasinya? Ada kan? Nah, kenapa itu nggak naik juga? Itu berarti shunt. Kenapa? Karena kolaps, ya kolaps. Mau kalian tembak oksigen banyak-banyak, tetap ya kolaps, nggak masuk dia. Sehingga dikasih oksigen segimanapun nggak akan ada, nggak banyak gunanya. Sementara kalau dead space, PO2 masih bisa masuk. Nah, mana penjelasannya? Bentar, mana tadi? Yuk, baca baik-baik. Terbacanya? Bisa dimengerti nggak? Oke. Cocok. Jadi pada dead space apa yang nggak ada perfusi. Tapi kan nggak semuanya rusak, satu paru itu nggak semuanya rusak. Yang lain masih sehat. Jadi kalau kita tambahin oksigenasinya di tempat yang sehat akan tercukupi PQ rasionya. Maka oksigen tambahan masih bisa dimanfaat. Coba ya, mana pointer bentar ya. Pada dead space, oksigen tambahan masih bisa dimanfaatkan oleh paru yang normal. Tapi pada shunting kan memang kolaps parunya, maka dikasih oksigen pun tidak bisa masuk ke alveolus yang tertutup sehingga tetap aja darahnya akan tanpa oksigenasi. Nah, sekarang lihat baik-baik. Ya, kita lihat dulu yang atas. Contoh, lihat ya, ini lihat, lihat baik-baik. Ini kondisi normal dengan room air. Dengan room air orang normal 90 PaO2-nya. Dinaikkan oksigennya, naik jadi 250. Dinaikkan lagi oksigennya, naik jadi 500. Inilah PF rasio, gitu. Nah, respon normal. Sekarang, kalau orang dead space awalnya 55. Dinaikkan oksigennya, naik, walaupun tentu nggak seperti orang normal. Makin dinaikkan lagi, makin naik lagi. Jadi PaO2 akan naik sebanding dengan kenaikan oksigen. Tapi kalau shunting, pneumonia sama ARDS, apa tadi parunya kolaps. Alveolus tidak terbuka. Kita naikkan pun oksigen tinggi-tinggi, naiknya cuma sedikit aja. Jadi ya, dari sini naikkan FiO2 50 jadinya cuma segini. Naikkan lagi cuma segini. Maka disebut sebagai hipoksemia yang refrakter. Pernah dapat ya? Udah setting venti FiO2 100%, mentok SpO2-nya 91, 90. Itu berarti shunting. Nah, lihat ini kurvanya. Yang biru, sorry, yang oranye ini normal. Yang oranye normal. Kalau dinaikkan oksigennya, maka PaO2-nya akan ikut naik. Yang biru apa? Dead space naik juga, tapi tentu nggak senaik orang normal. Kalau yang hijau ini shunting, naik juga tapi lambat kali naiknya, hampir nggak ada gunanya naikkan oksigennya. Pertanyaannya, jadi kalau kayak gitu, yang shunting ini kayak mana cara naikkan oksigennya? Kan gitu toh, mau dikasih oksigen tinggi-tinggi kan nggak naik juga. Apa yang caranya? Kok hilang? Nah, apa jawabannya? Itu ada di situ ada 4. Kemana sih? Nah, ini dia. Ada 4. Cocok?
Pertama, buka alveolus yang kolaps. Kalau memang karena mukus plak, lakukan bronchial toilet. Nomor 2, atasi underlying disease. Pneumonia bereskan, ARDS-nya bereskan. 3, ini penting. Apa? Kasih PIP. Ventilatornya naikkan PIP. Berapa PIP yang biasa? 5. Kalian boleh naikkan sampai 8, sampai 10. Bahkan sampai 12. Tapi, hati-hati. Naikkan PIP. Apa sih itu PIP? Tekanan di alveoli yang menjaga alveoli kempes. Ingat, PIP itu berkaitan dengan volume residu. PIP itu berkaitan dengan volume residu. Periode lalu saya buat soal ujian nasional, iseng-iseng saya buat masuk. Apa yang terjadi pada setting venti pasien PPOK? Saya buat setting pilihannya, ada fenomena auto PIP akibat volume residu. Itu soal dari saya. Apa yang masuk soal ujiannya? Banyak kok bisa jawab bener kok ya. Jadi pasien PPOK atau pasien orang normal, kita kan kalau buang napas nggak kolaps paru kita kan, karena ada volume residu. Itu namanya PIP. Nah, pada PPOK volume residunya meningkat, maka PIP-nya akan otomatis meningkat. Apa dampak positifnya? Alveolusnya akan terbuka. Bagus nggak untuk yang shunting? Bagus. Shunting tadi apa? Alveolusnya kolaps. Jadi kalau dikasih PIP, maka alveolus akan terbuka. Maka pneumonia, ARDS, apa setting ventinya? Kasih PIP yang tinggi. Selalu kan? ARDS wajib PIP yang tinggi supaya terbuka, supaya shuntingnya teratasi. Ngerti ya? Kenapa pada ARDS dikasih PIP yang tinggi? Dah. Sekarang, apa efek samping PIP yang tinggi? Baru trauma enggak masuk. Baru trauma nanti kalau kalian kasih 30 baru pecah. Pembuluh darah tertekan. Kan di sini banyak vaskular. Ya toh? Di sini banyak vaskular kan. Kalau kita kembangin besar-besar alveolinya, apa yang terjadi? Pembuluh darah akan terhimpit. Akibatnya darah balik yang mau masuk ke jantung akan berkurang. Hipotensi. Itu pasti. Makin tinggi PIP-nya, jangan terkejut, tensi pasti makin turun. Dan nggak akan respon dikasih vaskon karena bukan karena vasodilatasi, karena kita bendung aliran darahnya. Itu pasti. Makanya kadang-kadang anestesi sering berantem sama kardiologi, ya kan? Tinggi kali PIP-nya ini, turunkan PIP-nya. Turun SpO2-nya kan gitu kan? Nah, akhirnya itu selalu kayak gitu, kejar-kejaran. Itu selalu satu set. Ingat ya, makin tinggi PIP, tensi akan makin turun. Baru yang paling berat adalah baru trauma, berpecah di pneumotora. Makanya ingat kalau kan nanti dokter paru, PPDS paru melakukan fungsi atau melakukan WSD, panjang on venti, minta kecilkan PIP-nya. Sebentar aja, fungsi itu aja turunkan PIP-nya. Nanti setelah PIP turunkan, balikan lagi. Setelah selesai aspirasi, balikan lagi. Setelah diwanti-wanti ya. Oke. Terus apa lagi? Prone position. Kenapa di prone position? Ditulungkupkan. Mana daerah paru yang lebih banyak? Depan atau belakang? Belakang. Jadi kalau ditelungkupkan, maka belakang di atas kan? Ingat, udara selalu mencari ke atas. Jadi udara yang terventilasi lebih banyak. Paru yang terbuka jadi lebih banyak. Ingat waktu zaman COVID, COVID itu apa? Pneumonia kan? Disuruh prone position. Gunanya supaya ventilasi terbuka. Gunanya apa? Mengatasi shunting. Paham ya? Oke, jawab soalnya. Yuk. Kecil kali ya? Alah, kecil. Susah. Udahlah. Nggak sempat nih DLC. Apa jawabannya? Ya mau ujian tahapan jawab. Berapa orang mau ujian tahapan? Yang mau dia ada Malik jangan tidur kalian dia. Karena belajar fal paru ini ngantuk memang. Nanti pas soal ujian baru pingsan kan? Baru terbuka mata pas ujian nggak ada bisa dijawab kan? Apa jawabannya? Untuk meningkatkan ventilasi alveolar, apa tadi ventilasi alveolar? Volume tidal kali volume yang sampai ke alveolus. Mana? Kok rate kali volume yang sampai ke alveolus. Mana jawabannya? B atau C? B. Meningkatkan volume? Tidak. Bukan meningkatkan RR. Karena kalau RR aja kita tingkatkan, yang ada dead space. Itulah tadi mengambu. Kan nggak boleh nggak ada yang masuk. Ambu itu pelan, tapi gemuk banyak yang dipompa. Ya, ya. Oke.
Nanti ke pertanyaan jawab nanti ya. Masih banyak lagi soal materinya ini. Sorry. Mana tadi? Oke, ini ya. Yuk, alah, nomor 20 terambil pula jawabannya. Ya udahlah. Betul nggak? Ingat, ini PPOK ya. PPOK mengalami hipoksemia. Apa tadi kalau PPOK? Dead space. Apa itu dead space? Ya, ventilasi dan perfusi. Nah, jadi pada PPOK karena PO2-nya sering turun terus, hipoksia kan? Akibatnya, ingat rumus paru-paru, V per Q harus tetap konstan. Jadi kalau V turun, maka Q-nya ikut diturunkan. Maka konstriksi. Itu namanya hipoksik pulmonary vasokonstriksi. Itulah cikal bakal hipertensi pulmonal. Kenapa hipertensi pulmonal? Karena vasokonstriksi. Ngerti sampai sini? Atau bingung? Sebetulnya ventilasinya nggak turun. Cuma gara-gara PO2-nya turun, tubuh menganggap itu ventilasinya yang turun. Sehingga perfusi ikut diturunkan. Terjadilah vasokonstriksi. Makanya PPOK selalu berujung pada hipertensi pulmonal. Karena VQ rasio. Ya, yuk. Ini juga, ini gampang. Betul, cocok jawabannya? C. Ya kan? Pada PPOK terjadi dead space. Betul ya? Dead space, maka yang masuk ke alveolus bukan bagus, malah berkurang. Cocok ya? Oke, nah ini soal berikutnya. Ini mulai susah. Jawab sendiri. Apa jawabannya? Udah cantik itu soalnya. Apa? Cantik. Cocok? Cocok. Karena oksigen ditembak tinggi-tinggi, tapi oksigennya nggak naik. Lagi dikasih soal, dia pneumonia, dikasih tahu di soal tuh. Dia pneumonia, ya kan? Dikasih tahu dia pneumonia. Apa tadi solusinya kalau kasus kayak gini? Nah, atasi underlying disease, bronchial toilet, kasih PIP yang tinggi. Ya, ya nggak mungkin double venti disuruh prone position kan? Ya double venti dia. Oke, paham ya? Shunt intrapulmonar. Yuk, jawab sendiri. Oh, ini salah masuk. Salah masuk slide ini. Ini bukan di sini harusnya. Ini bukan di sini harusnya. Kelewatan, salah salah masuk. Tapi sekilas saja. Menurut apa jawabannya? Udem paru kan? Udem paru yang terganggu apa? Difusi ya. Ini udah lah, mantap lah, udah bisa. Yuk, jawab. Mana ya? Ke- Nah, udah tahu ya tadi ya. Makin tipip, tensi akan turun karena aliran darah banyak terbendung ya, karena dibendung oleh si alveolus yang besar-besar. Ingat ya. Yuk, ini kan kalau ada soal terbuka semua matanya kan. Kalau dengarkan teori ngantuk tidur.
Apa? PPOK kan? Ingat, kalau PPOK apa? Dead space. Jadi itu aja kata kuncinya. Jadi kalau dead space apa? PPOK, emboli paru, shock, gitu-gitu ya. Nah, kalau ini adalah dead space. Berarti peningkatan ventilasi, penurunan ventilasi akibat dead space. Yuk, selesai untuk masalah dead spacean. Clear masalah dead spacean bisa ya? Awas kalau ada kesalahan nanti di ujian ya. Itu yang berhasil ter-screenshot ya, belum tentu itu yang masuk. Karena itu stop untuk 3 kali ujian. Belum tahu yang masa yang ujian kan. Nah, sekarang masuk ke volume spirometri. Yuk, spirometri. Pernah ingat manuver lambat? Kan ada 2 manuver spirometri ya. Manuver lambat sama manuver akar. Yuk, manuver lambat. Kayak mana manuver lambat? Tarik nafas tuh. Tarik buang, tarik buang, buang. Tarik nafas dalam-dalam. Buang, 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 buang. Betul. Ini yang namanya spirometer. Ini namanya spirometer. Kalau alatnya spirometri. Jadi ini apa? Volume tidak. Ini volume tidak. Ingat tadi volume tidak itu cuma yang masuk. Belum tentu masuk ke alveolus. Berapa yang nyangkut? Ya. Ini volume tidak. Tarik nafas dalam-dalam. Volume, cadangan, inspirasi. Paham? Inspirasi, reserve, volume. Buang, 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 buang. Volume, cadangan, inspirasi. Tetap? Ya. Kenapa biasa lagi nafas biasa? Ini adalah volume. Ya. Aman? Ya. Ada kapasitas vital. Kapasitas vital apa? Tidak tambah cadangan inspirasi tambah inspirasi kapasitas vital. Bedanya apa dengan KPP? Kapasitas vital paksa. Ya hanya berarti apa? Adalah kapasitas vital juga kan? Tapi paksa. Makanya kalau beda jauh berarti ada air trapping. Ingat kan? Volume residu cara nyarinya gimana? KP kurang KP KPP. Itu katanya itu nanti dari kenal. Ya, sekarang jadi ini tadi adalah kapasitas vital ya. Apa? Napas biasa, napas dalam, kemudian buang-buang itu adalah kapasitas vital. Ada yang nyangkut di paru ini adalah volume residu ya. Oke, nanti yang diham nggak dengar, nggak bisa lihat. Nah, ini yang nyangkut di paru adalah volume residu. Apa tadi gunanya volume residu? Dialah yang mempertahankan PIP, ya, dia membuat PIP. Makin tinggi volume residu, maka volume PIP akan makin besar. Namanya auto PIP. Dah, sekarang lihat di sini. Jadi, kalau ada volume dengan kapasitas itu beda. Kalau namanya kapasitas itu adalah volume tambah volume. Paham ya? Lihat contoh. Lihat ya. Ini tadi apa nih? Hidal tambah inspirasi, tambah ekspirasi. Apa tadi? Oke, kapasitas vital. Ingat ya, kalau definisinya kapasitas itu berarti volume tambah volume. Nah, yang nyangkut apa? Volume residu. Kapasitas vital tambah volume residu sama dengan kapasitas total. Cocok? Nah, sekarang lihat. Total lung capacity kita, ini dokter muda perlu dengarkan, total lung capacity kita tadi berapa? Ventilasi alveolar 6.000 sampai 12.000 itu udah paling mantap. Nah, sekarang kan dinding torak kita segini kan, nggak bisa besar lagi kan. Jadi kalau volume residunya meningkat, kenapa pasien PPOK sesak? Karena kan volume residunya meningkat, betul? Otomatis space untuk kapasitas vitalnya jadi sedikit, ngerti ya? Jadi sedikit. Nah, kan dia jadinya jadi susah bernapas karena isinya udah volume residu. Kapasitas vitalnya jadi sedikit. Masuk akal? Nah, sekarang sampai suatu saat udah nggak bisa lagi, udah volume residu semua. Misalnya nih, volume residu sampai sini, udah sampai utus setengah ini kan nggak mungkin lagi. Maka paru akan mengkompensasi dengan cara mengembangkan paru. Terjadilah fenomena barrel chest. Jadi barrel chest itu adalah usaha tubuh untuk memediasi supaya kapasitas vital tetap bisa kembang karena udah setelah volume residu semua isinya. Ngerti ya? Nah, oke. Sampai sini paham? Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Aman ya, Mas Ian ya? Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Kita masuk langsung kebut ini. Langsung. Karena nggak sempat lagi di jam 3:05. Nah, ini semua saya yakin semua tahu. Oke. Kurva normal seperti ini. Kalau obstruksi apa kurvanya?
kurvanya akan melengkung. Ingat, makin melengkung kurvanya berarti makin obstruksi. Kalau restriksi kurvanya cantik tapi kecil. Itu semua udah tahu ya. Ini normal, kurvanya bagus. Tapi kalau restriksi bagus juga ya kurvanya, cuman kecil. Tapi ini nggak melengkung. Kalau dia melengkung itu obstruksi. Nah, sekarang yang mau ujian nasional ini perlu dilihat. Ini dikeluarkan di OSC kemarin yang di Makassar. Wah, berpingsanan semua, berjatuhan semalam ya. Pasiennya kemarin itu soal ujiannya di Makassar apa? Pasien prolong venti. Prolong venti sehingga terjadi apa? Kemana? Berapa lama ETT boleh dipakai 14 hari. Lebih dari itu harus dicabut. Kenapa? Dia akan mengakibatkan ya struktur ya. Itu berarti apa? Upper airway. Upper airway ada tiga ya. Bisa ekstratorakal, bisa intratorakal. Ini ada fixed airway. Kalau ekstratorakal yang patah yang bawah ya. Kalau intratorakal yang patah yang atas. Ini sering ditanya di ujian. Kalau fix berarti dua-duanya yang patah. Nah, inilah dia ya. Kita lihat sini. Kalau fix itu contohnya adalah yang ini, stenosis post intubasi. Dia akan fix airflow obstruction. Oke. Ya, sekarang ini. Ini juga sering tanya di ujian. Ini silakan catat, ada namanya compliance, ada namanya elastisitas. Ini gampang. Jangan peninggal handnya. Ada namanya compliance, ada namanya elastisitas. Apa itu compliance? Compliance adalah daya regang. Elastisitas adalah daya balik setelah meregang. Jadi konsep compliance dan elastisitas pasti bertolak belakang ya. Jadi apa penyakit yang gampang kembang parunya? PPOK udah kembang-kembang kian, maka pada PPOK compliance akan meningkat. Elastisitas menurun. Ingat ya, compliance sama elastisitas pasti bertolak belakang. Asma, compliance tidak. Asma itu masalahnya di airway, bukan di parenkim alveolus. Ingat ya, kalau bicara compliance atau elastisitas itu bicara masalah alveolis. Contoh, ILD, di mana masalahnya? Di alveoli. Jadi kalau ada ILD bisa kembang parunya? Nggak bisa kembang. IPF misalnya, fibrosis hebat di paru. Bisa kembang? Nggak bisa. Berarti compliance turun. Elastisitas naik. Paham? Pakai apa mengukurnya? Ya, alatnya adalah oscillometri. Pernah dengar ya? Oscillometri. Nah, sekarang gampang. Sekarang masuk ke tahanan. Tahanan ini namanya adalah resistensi. Dari namanya aja, tahanan jalan napas. Berarti resistensi masalahnya di mana? Di airway, di jalan napas. Jadi yang ada masalah dengan resistensi kalau masalahnya di airway. Kalau masalahnya di parenkim, nggak ada. Contoh apa masalah di airway? Asma. Jadi kalau asma, airway-nya akan menyempit. Resistensi akan meningkat. Apalagi? Bronkitis akut, bronkitis kronik. Pertanyaan, emfisem, di mana masalahnya? Emfisem di RW atau parenkim? Dominannya di parenkim. Berarti yang bermasalah apa ya? Compliance dan elastisitas. Tapi khusus untuk emfisem, PPOK yang tipe emfisem, kerusakannya begitu hebat hingga sampai ke small airway. Apa tadi definisi small airway? Cabang ke berapa? 6 ke bawah kan? Cabang ke 6 ke bawah. Small airway 6 ke bawah. Small airway. Small airway 6 ke bawah. Yang 16 itu zona respirasi. Ya, udah hang baru beberapa slide lalu. Ya, small airway itu ikut hancur pada PPOK. Jadi airway-nya ikut kena. Jadi kalau pertanyaan pada PPOK yang tipe emphysem, compliance bermasalah, jelas. Resistance ikut bermasalah. Tapi PPOK tipe bronkitis kronik, resistance bermasalah, jelas. RW parenkim bermasalah? Enggak. Jadi compliance tetap normal. Bisa ya? Oke, jawab pertanyaannya.
Oh, siap, alhamdulillah. Makasih, makasih ya kak. Apa ini? Hati-hati di soal jebakan loh. Mana jawabannya? B, C, B atau C? Kan udah salah kan? Apa jawabannya? Jawabannya B. PPOK kan? Kalau PPOK apa? Compliance meningkat, elastisitas berkurang. Kenapa nggak C? Tapi FVC-nya turun juga. Itulah tadi. Kan obstruksi berat, volume residu semua. Ingat kan? Sehingga space untuk FVC jadi sedikit. Tapi buktinya FEV1 per FVC-nya berkurang. Kalau restriksi murni, pasti FEV1 per FVC-nya tetap normal. Ngerti ya? Jadi hati-hati, jangan terkecoh. Ada obstruksi yang sangat berat, FVC ikut tuh turun. Kenapa turun? Tadi jawabannya. Karena ini tadi kan bisa terjawab ya. Pada obstruksi yang sangat berat, isinya sudah volume residu semua, sehingga FVC akan turun. Itu terjadi pada PPOK yang sangat berat, sampai nanti di akhir barrel chest. Nah, itu mediasinya. Ya, oke. Sip. Kayaknya ini materi terakhir. Ya, belum kan pingsan ya. Kurva disosiasi oksigen. Oke. Apa itu kurva disosiasi oksigen? Hubungan antara di sini apa? SpO2 dengan PaO2. Oke, lihat. Ini normal. Yang perlu kalian ingat cuman kapan kurva bergeser ke kanan, kapan kurva bergeser ke kiri. Inilah kenapa saya suka 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 menegur kalau sedikit-sedikit koreksi melon. Sedikit-sedikit koreksi melon, pH 7,31 melon, ngasih asidosis metabolik sedikit melon. Nggak betul. Nah, lihat. Kapan ini yang normal mana? Yang biru. Lihat ya. Kalian cuma perlu lihat yang ini, shift to the right atau shift to the left. Yang sering ditanya di ujian itu yang ini, shift to the left. Ya, hafalkan aja lah shift to the left ini ya. Lihat. Kapan? Kok shift to the left? Shift to the right, sorry. Nih. Lihat. Shift to the right. Kapan? Kalau asidosis. Lihat. Kalau asidosis atau saat demam. Oke, atau saat CO2 trapping. Itu semua atau anemia ini kan hari-hari kita jumpai kan. Makanya penyakit yang sering kita jumpai itu rata-rata shift to the right. Nah, apa gunanya? Lihat. Kalau shift to the right, apa katanya? Shift to the right, geser ke kanan, afinitas turun. Artinya apa kalau afinitas turun? Afinitas apa sih? Apa yang membawa oksigen? Hb. Hb mengikat oksigen. Jalanlah dia, sampailah dia ke jaringan. Kalau afinitasnya turun, berarti Hb akan melepas oksigen, sehingga oksigen masuk ke jaringan. Cocok? Lihat. Orang lagi demam, atau orang lagi asidosis, atau orang lagi peningkatan CO2, apa yang terjadi? Tubuh butuh oksigen. Kita lagi demam, kita pasti butuh oksigen. Atau kita lagi asidosis, kita butuh oksigen. Maka tubuh akan menggeser ke kanan. Kalau bergeser ke kanan, apa tadi? Afinitas akan turun sehingga Hb akan mudah melepas oksigen sehingga oksigen akan masuk ke jaringan. Tercukupilah kebutuhan tadi. Paham ya? Makanya jangan sikit-sikit koreksi melon. Paham? Kalau kita koreksi melon, balik lagi lah pH-nya normal, oksigennya ditahan balik. Ngerti? Apa tuh orang asidosis? Nah, tandanya apa? Mau. Nah, pasal cepat dan dalam karena dia sedang butuh banyak oksigen. Kalau kita balik cepat kali kita koreksi melon, sikit-sikit koreksi melon, sikit-sikit koreksi melon. Tubuh sedang berusaha melepas oksigen. Kita balikkan koreksi melon, ditahan balik oksigennya. Ngerti nggak? Nah, makanya kalau di anestesi mereka selalu prinsipnya koreksi melon kalau pH-nya sudah di bawah 7,25 baru koreksi melon. Jangan 7,30 koreksi melon. Heboh kali koreksi melon ya. 7,25 baru koreksi melon. Kenapa? Karena asidosis yang terlalu berat malah bersifat toksik, bersifat letal. Terlalu asam, maka enzim-enzim akan rusak. Dokter muda itu nanti saya perlu ingatkan itu ya. Jangan sikit-sikit asidosis metabolik koreksi melon, koreksi melon, koreksi melon. Bukan gitu, itu namanya ngobati hasil lab. Ya, asidosis metabolik koreksi underlying disease, ya, kasih oksigen karena dia tubuhnya sedang membutuhkan oksigen kecuali di bawah 7,25 koreksi melon. Paham ya sampai sini ya? Jadi yang perlu diingat hanya yang bergeser ke kanan. Oke, jawab.
soal berikutnya. Mananya? Yuk, silahkan. Ya, kurva. Ini apa? Asidosis, respiratori. Udahlah asidosis, CO2-nya naik pula. Berarti toh, berarti tubuh sedang butuh kali dengan oksigen. Apa yang terjadi? Kurva akan bergeser ke kanan. Apa yang kalau bergeser ke kanan, afinitas akan turun sehingga oksigen bisa lepas masuk ke jaringan. Oke. Nah, itu topik terakhir. Sebenarnya ada satu topik lagi tapi nggak sanggup lagi. Saya udah nggak sanggup lagi tentang DLCO. Aduh, nggak sanggup lagi. Ini satu pertemuan sendiri khusus untuk DLCO. Udah nggak sanggup. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Sebetulnya masih ada yang berat. Boleh, silakan tanya. Bisa, bisa. Mana yang lebih susah nganganinya? Mana yang lebih susah? Shanting. Karena dead space tinggal kasih oksigen. Contoh, pneumonia tambah PPOK exacerbasi. Pneumonia-nya buat stunting. PPOK-nya buat dead space. Kasih oksigen, beres kalau PPOK-nya. Masalahnya pneumonia yang perlu kita pikirkan. Cuman, tadi apa kalau pneumonia-nya? Kasih PIP. Nah, cuma PIP-nya tinggi-tinggi, hati-hati dengan PPOK-nya. Pecah pula si kawan ini kan, makin turun tensinya. Karena PPOK sudah ada pick auto pip. Cuma tetap intinya selamatkan shunt karena shunt itu lebih susah dikerjain dibandingkan dead space. Dead space rest ingat prinsipnya. Dead space respon dengan terapi oksigen. Shunt itu nggak respon dengan terapi oksigen. Jadi kalau ada pasien yang udah naikkan NRM habis full kandas nggak naik juga satu pasiennya, nggak usah dinaikkan lagi, nggak ada gunanya. Paham ya? Atasi underlying disease. Ya kan pernah ya? Saya pernah lihat udah dikasih sumpuk, dikasih lagi rasakan nggak ada gunanya. Kalau ada udah dibuat alatnya sama teknisi medis, alatnya bisa sampai 20 liter, ya kan? Nggak ada gunanya, memang memang nggak akan naik. Itu namanya shunting, ya, bukan dead space. Harusnya dead space dengan 15 liter naik itu dia. Paham ya? Oke. Ada sebetulnya beberapa soal yang masih sempat ter-screenshot. Ya, silakan. Nah, pokoknya selamatkan volume tidak, ya, bukan RF. Logikanya ingat aja orang lagi mengambu. Kan kita ngambu lambat tapi kembang kan sampai ininya kembang baru dipencet. Bukan kan nggak ada yang isi di pompa. Itu namanya RS. Ingat ya. Selamatkan RR. Volume tidak. Oke. Ini masih ada beberapa soal masih sempat. Tunggu ya. Ini mumpung masih sempat ada beberapa soal. Sebentar saya kirim. Yuk, jawab. Nur Juwita angkat tangan. Nah, bentar ya, Nur Juwita ya. Nanti ya, siap ini ya. Siap Izin soal. Oke, dokter, yuk soal saya bertanya jawab dulu. dokter. Oh, bisa. Iya, dari jawabannya. Kenapa jawabannya itu saya? Nggak sempat di-cut lagi udah. Yuk. Kurva apa ini? Kurva obstruksi. Cocok ya, kurva obstruksi. Mana yang jawabannya? Fibrosis? Tidak. Kalau obstruksi berarti compliance. Compliance naik, elastisitas turun. Maka C jadi salah. Cocok? Cocok? Cocok. Yang E nggak ada urusan dengan kapiler kan? B traksi radial. Nggak sempat jelaskan itu. Traksi radial itu penurunan traksi radial sehingga dia kolaps, dia gampang kolaps. Jadi yang buat obstruksi mana?
sekresi ya. Nih jawab. Ya dia cuma nanya ini. Ini bukan soal ujian nasional, ini soal ujian tahapan. Ini soal ujian tahapan. Ya gambarnya kayak gini apa? Ini kan patogenesis dari PPOK kan? Ya, ingat histon deasetelase itu adalah enzimnya pada PPOK. PPOK selalu mengakibatkan resistensi steroid. Itulah mengapa pada PPOK nggak ada gunanya dikasih steroid kecuali PPOK-nya eosinofil. Ya, oke ini bisa. Yuk, nah ini cobalah bisa nggak kalian jawab? Ini tadi soal di LCO. Apa ini? Kita lihat spirometri, FEV1 per FEC normal, lengkap kapasitas bagus. Berarti ada obstruksi? Nggak ada. Restriksi? Nggak ada. Berarti parunya sehat, ya toh? Tapi di LCO-nya turun. Berarti masalahnya di pembuluh darah. Kan gitu kan? Karena parunya sehat. Kok di LCO-nya turun? Ingat, difusi itu adalah hasil kawin antara paru dengan pembuluh darah. Kalau parunya sehat, tapi di LCO-nya turun, berarti masalah di pembuluh darah. Apa masalah pembuluh darah di situ? Ya cuma satu ya, anemia, definisi besi. Udah pinter-pinter, lulus semua ya. Oke, ini jawab. Ini soal imunologi ya. Batuk kering, wheezing pada malam hari, berarti asma. Nah, asma apa? Interleukin. Ini perlu diingat ya. Yang mau ujian tahapan imunologi ditanya interleukin. Ini soal ujian tahapan bukan ujian nasional. Tentu ujian nasional lebih parah dari ini kan gitu ya. Kalau asma kalian cukup ngapal 4, 5, 13. Kalau PPOK apa? Interleukin 6, TNF alfa, matriks metaloproteinase, MMP kan? MMP 9, MMP 12. Itu yang perlu diingat ya. Oke. Yuk. Ini udah betul jawabannya? Ini apa? Ya. Ini imunologi tuberkulosis ya, tuberkulosis, imunologi tuberkulosis. Yang A ini apa? 45 nih, asma tadi ya. Kalau tuberkulosis pasti bicara T helper CD4. Dan pasti apa marker pada tuberkulosis? Interferon gamma. Tadi pagi kita baru ngomongkan TB pada DM, TB pada HIV seringkali igranya negatif. Kenapa? Karena interferon gammanya ikut tuh turun, nggak terbentuk interferon gamma. Pokoknya kalau TB, ingat tadi, kalau asma apa tadi? Interleukin 4, interleukin 5, interleukin 13. PPOK, interleukin 6, TNF alpha, MMP. Kan gitu toh? Kalau TB, yang persatu, interferon, gamma. Itu yang terkenal ya. Oke. Nah ini kemarin kita jelaskan sempat, kapan ya kita jelasin ini? Saya lupa. Yang jenis-jenis MT-SEM. Pas journal reading ya, Dr. Fariski dan Dr. Silmi. Ini kemarin. Ini soal yang saya bilang radiologi, suruh baca HRCT. Ini apa? MVCM apa? Ya, ini kan ada fibrosis kan? Ini septum-septum kan? Ini berarti apa? Emfisema paraseptal. Emfisema paraseptal biasa pada bekas TB ya. Oke. Nih nggak terfoto pula tuh. Apa ini? Ya, ini siluet saya kan hilang batas jantung kanannya. Nih, yang hitam bukan yang putih. Yang putih apa? Konsolidasi, ya ini konsolidasi. Yang hitam nggak nampak kan batas jantung kanan? Berarti siluet sign positif. Ingat, siluet harus normalnya, siluet sign negatif. Kita bisa lihat jantung kanan, kita bisa lihat jantung kiri. Pada kasus ini, jantung kiri bisa nampak, jantung kanan hilang. Kalau jantung kanan hilang, berarti siluet sign positif. Normalnya ingat ya, normalnya siluet sign itu negatif. Nah, berarti apa ini?
Kalau ada hilang batas jantung kanan berarti apa? Atelektasis lobus medius. Medius kalau bawah kan gini. Apa hilangnya cross kraniokardiale. Ini apa? Hilangnya lobus medius ya. Lihat ini. Kalau mau lihat jelas dengan foto lateral, nampak gambaran segitiga ya. Ingat ya kalau kalau batas jantung kanan hilang, something wrong with lobus medius. Itu selalu selalu diingat itu ya. Something wrong with lobus medius. Paling sering adalah atelektasis di lobus tengah ya, lobus medius. Oke. Kalau crescent sign pada apa? Ya, deep sulcus sign pneumotorak yang di fotonya berbaring ya, deep sulcus sign. Eh, Kenapa dia? Jadi nggak nampak. Jadi sulcus kiri dengan sulcus kanan beda jauh. Ini perlu kalian ingat. Ini perlu kalian tahu ya. Deep sulcus sign. Ini perlu lihat semua. Kadang-kadang nggak nampak pneumotoraknya. Yang nampak hanya itu tadi. Deep sulcus sign. Nah ini. Saya pernah beberapa kali dapat kasus seperti ini. Itu miss. Nah ini jelas pula semua ya. Nggak ada yang kasus. Nah, ini contoh. Ini pneumotorak. Ya, jadi sudut kanan ke kirinya tuh jauh beda. Oke, jauh-jauh beda nih. Gara-gara di foto lagi supine. Makanya ingat ya, foto itu harus dalam posisi erect. Kemarin saya simpan di HP tapi udah hilang semua. Nah ini bisa miss loh, bisa nggak sadar bahwa ini ada pneumotorak. Gara-gara di foto sambil tiduran. Ini deep sulcus sign, terlalu dalam ya, deep sulcus sign. Oke, nggak ada lagi yang khas. Oke, ya tadi ada yang pertanyaan dari Nur Juwita, silakan Nur Juwita. Izin dokter, ini Siska dokter, izin Hah? bertanya dokter. Ya, tadi Nur Juwita Bertanya, bertanya tadi, resen tadi kalau nggak salah, atau udah iya hilang? dokter pakai zoomnya Ah ya ya, Insta nggak dokter. kedengaran suaranya. Apakah suaranya sudah terdengar dokter? Izin bertanya dokter tadi Tes tes, ya. pada soal sebelumnya yang tentang PPOK kan pilihan kita memang ke arah obstruksi. Tapi pertanyaannya kalau PPOK kan bisa juga emfisematus. Jadi bagaimana kita tahu itu lebih ke obstruksi? Karena ada pilihan E di mana alveolinya melebar sehingga gangguan pertukaran udara gitu tadi kalau nggak salah dokter. Hilang suara, putus suaranya. Tolong bisa diulang, diulang. Izin dokter, apakah suaranya sudah terdengar jelas dokter? Sorry sorry, kok putus tadi? Oke oke ya ya, Eh, yang pada ini ya, soal ya yang ini. soal sebelum ya benar yang ini dokter. Eh, pada Hmm, ini kan memang kita curiga terjadi obstruksi. Eh, dan sepertinya bisa oke. juga ke PPOK, dokter. Nah, pilihan kita tadi memang B, tapi bagaimana dengan pilihan E yang ada peningkatan luas penampang untuk aliran udara pada emfisematus lung kan alveolinya juga kan melebar bergabung-gabung sehingga penampangnya lebih meningkat luasnya, dokter. Bagaimana untuk menyingkirkan E-nya itu, dokter, izin dokter? Oh iya, kalau ini harus ada bukti dari CT scan bahwa dia emfisem, belum belum tentu bronkitis kronik, paham nggak? Paham nggak? Jadi yang ini bisa betul, betul, bagus pertanyaannya. Yang E kan betul juga, PPOK. Iya, Yang betul, B dok. betul ya. Tadi kita sepakat ya, kalau PPOK compliance meningkat, elastic recoil turun. Yang E kan betul. Pada Mm-mm. PPOK kan luas penampangnya jadi besar kan? Besar. Iya. Tapi kalau ini tipe emphysem, harus ada bukti dulu dari foto tora atau paling bagus CT scan. Kalau ternyata ini bronkitis kronik, maka nggak terbentuk, ya nggak terpenuhi itu tadi. Gitu. Makanya yang emphysem yang pasti adalah yang elastic recoil-nya. Nah, itu kan mau bronkitis kronik, kronik mau emphysem tetap ada yang terpenuhi adalah compliance dan elastisitas. Oke, good pertanyaannya. Terima Lagi kasih, dok. silakan. Agda udah bisa ya? Agda saya nggak bahas lagi apa? Heeh.
Fase ekspirasi lah. Ekspirasi. Kan batu ada fase inspirasi dalam, habis itu pertahan nafas, baru ekspulsinya di fase ekspirasi. Oke, pas setengah 5, setengah 4. Oke, dah cukup jelas, sudah lah ya, bisa lah ya. Pokoknya untuk paru kurang-kurang lebih selamat lah untuk kalian ujian tahapan ya. Karena ujian tahapannya hari hari Jumat. Kalau yang lain imun, ya bahas sendiri ya.